Adil Kak Telino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata arus salam spiritual seni dan budaya. Terima kasih kembali lagi bersama saya Yanto Yarus. Di sini saya kembali membuat konten seperti biasa, edukasi, berbagi apa yang saya ketahui ya. Pengalaman yang saya ketahui akan saya bagikan kepada saudara-saudara saya di luar sana. Semoga bermanfaat, bisa membantu saudara-saudaraku di sana. Sebelum kita mulai, yang pastinya kita harus bersyukur dulu kepada Tuhan atas berkat rezeki yang diberikan kepada kita, terutama kesehatan ya. Sampai sekarang tubuh kita sehat, itu atas kebaikan yang Maha Kuasa Tuhan. Kita wajib bersyukur, karena kalau kita sakit, kita susah bekerja, susah mencari uang. Jadi inti hidup itu harus sehat ya. Dengan sehatlah kita bisa beraktivitas. Yang pasti gunakanlah kesehatan kita untuk bekerja yang halal ya. Walaupun hasilnya kecil, tapi itu jadi berkat di dalam tubuh kita. Di sini saya juga ingin menyampaikan, saya melayani pengobatan non medis, pembersihan tempat usaha, rumah, pelaris, pagar gaib, dan lain-lain. Lokasi saya di Kalimantan Barat, Pontianak, daerah Jeruju. Nomor WA saya ada di bawah sini, dan ada di deskripsi video YouTube saya ya. Ada nomor WA saya di situ. Silakan hubungi. Selagi saya tidak sibuk akan saya balas. Jika ingin berkonsultasi silakan berkonsultasi. Di sini saya tidak melayani, mohon maaf ya, saya tidak melayani santet dan yang berbau-bau pemaksaan ya. Saya tidak melayani itu. Saya di sini fokus ke pengobatan. Pelaris pun boleh, kalau ada yang pengen usahanya kita bersihkan atau rumah. Pokoknya intinya saya tidak melayani santet ya. Bukan saya tidak bisa nyantet, tetapi saya tidak mau menyantet. Tidak boleh. Saya mohon maaf terlebih dahulu. Saya melayani pengobatan. Di sini juga saya ingin menyampaikan untuk teman-teman spiritual yang merasa hebat, tolong jangan saling mencoba. Gunakanlah ilmu untuk kebaikan, menolong orang lain ya. Kalau saya ini hanya orang biasa-biasa saja. Saya tampil di YouTube ini hanya untuk berbagi edukasi ya. Di luar sana lebih banyak yang hebat-hebat, jadi mau bantai-bantai jangan ke saya, orang luar saja ya. Kenapa? Ada pepatah mengatakan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya, seperti itulah. Kita tidak boleh mengganggu orang selagi orang tidak mengganggu kita. Ini itu saja. Sini kita lanjutkan ya. Saya ini hari ini ingin membahas tentang ciri-ciri manusia yang disukai jin ya. Ciri-ciri manusia yang disukai jin. Yang saya bahas ini bukan membahas wanita ataupun pria. Umum ini. Pria atau wanita pun sama. Intinya ciri-ciri manusia yang disukai jin ya. Karena walaupun manusia dibuat dari tanah, golongan jin itu dibuat dari api, tetapi mereka itu ada rasa suka dengan manusia. Jangan tidak percaya, hal itu ada. Jin yang menyukai manusia itu ada. Dia timbul rasa cinta dengan manusia itu ada. Itu ada itu. Walaupun alamnya berbeda, tetapi itu ada. Jadi di sini yang saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya ya. Akan saya bagikan. Jadi apa itu ciri-ciri manusia yang disukai jin. Saya tidak menambah, tidak mengurang, sesuai apa pengalaman saya ya. Semoga bermanfaat untuk
saudara-saudaraku di luar sana. Jadi yang pertama, ciri-ciri manusia yang disukai jin ya. Memiliki sifat merasa paling hebat. Jika wanita, kalau dia wanita itu siklus haidnya tidak lancar. Kadang bulan ini datang haid, bulan depan tak datang haid, tiba-tiba datang haid. Haid perempuan itu tidak lancar kalau dia wanita ya. Dan mudah emosi, mudah marah, tidak jelas. Nah, itu salah satu cirinya itu. Dia merasa paling hebat itu ya, merasa paling berani itu karena dorongan jin tadi itu yang ke dalam tubuhnya. Jadi dia merasa berani, merasa hebat dia. Jadi kalau wanita yang sering datang bulannya telat, dalam 2 bulan, 3 bulan, tidak ada haid, boleh itu. Jika dicek medis tidak ada masalah, boleh dicek dengan orang yang mengerti hal spiritual ya. Boleh bertanya, konsultasi. Mengapa saya haid nih 2-3 bulan kadang tidak datang? Dicek rumah sakit, tidak ada penyakit. Nah, itu boleh datangi bagian spiritual yang mengerti dengan hal ini. Dan mudah emosi, tiba-tiba marah tidak jelas. Yang berikutnya, sering merasa dingin di ujung jari ya, jari tangan dan jari kaki. Dingin dia, dingin. Tiba-tiba dingin bagian ujung jari tangan, kaki sampai ke sini biasa. Terasa dingin dia, dingin kayak es gitu. Itu salah satu ciri-cirinya juga itu. Merasa nyaman. Yang berikutnya, merasa nyaman di tempat-tempat kotor. Paham tempat-tempat kotor? Tempat yang tidak layaknya kita pergi kan, tempat kotor, tempat kotor, WC atau tempat kotor lah kutip ya. Jadi kita merasa nyamannya ke tempat kotor, itu ciri-ciri orang yang disukai jin. Kalau kita manusia normal ya kita ke tempat kotor ngapain kan? Nah, kalau Anda tiba-tiba suka ke tempat yang kotor-kotor, berarti itu salah satu ciri-ciri Anda itu disukai jin. Jin itu mengajak Anda ke tempat itu. Terus yang berikutnya, yang keempat ini. Keempat tuh kelima ini, keempat ya. Sebenarnya banyak poinnya nih. Saya akan jabarkan karena ini memang terlalu banyak ini poin ini. Poin umumnya banyak ini barang ini. Saya akan menjabarkan satu persatu sesuai yang saya ketahui ya. Saya akan berusaha mengingat. Mimpi dilamar seseorang. Mimpi dilamar seseorang yang wajahnya tidak kita ketahui. Nah, kita mimpi dilamar seseorang, tapi wajah orang itu tidak nampak di dalam mimpi itu. Nah, itu salah satu juga ciri-cirinya itu. Terus yang berikutnya, memiliki dorongan yang kuat untuk memuaskan diri sendiri. Memiliki dorongan yang kuat untuk memuaskan diri sendiri. Paham kan bahasa saya, memuaskan diri sendiri? Itu ada dorongan yang kuat. Jadi dia ini sebenarnya bukan dia. Itulah jin itu yang mendorong dia untuk memuaskan dirinya sendiri. Jadi memuaskan diri sendiri ini kan tanda kutip nih banyak. Apa itu? Ya terjemah masing-masing. Jadi paparkan ini panjang barang ini ya. Terus yang berikutnya, lebih suka sendirian daripada di tempat keramaian. Lebih suka menyendiri ya. Sendiri daripada di keramaian, dia suka menyendiri dia ini. Di sana ramai orang, dia sendiri di sini. Itu salah satu cirinya juga ya. Dia itu sendiri tapi dia bengong gitu. Pikirannya kosong. Terus yang berikutnya, ketujuh ya, suka merasakan berat di bagian pundak belakang. Jadi kita ini serasa menggendong sesuatu ya. Serasa menggendong sesuatu, suka berat di pundak belakang.
Rasa menggendong, pokok rasa berat di belakang itu, rasa ada sesuatu di belakang kita, itulah dia tuh nempel di belakang kita itu. Nah, jadi itu salah satu cirinya juga tuh, waspada kita ya. Kalau terasa belakangnya suka berat, rasa menggendong sesuatu, nah itu salah satu cirinya Anda suka jin itu nempel di tubuh Anda. Terus yang berikutnya, yang 8 ya. Nah, bagi yang sudah mempunyai pasangan suami istri ya, maksudnya yang sudah jadi kalau pas mau berhubung itu merasa jijik dengan pasangan sendiri. Nah, melakukan berhubungan intim ya. Bagi yang sudah bersuami istri nih. Jadi mereka tuh gimana ya? Mereka tuh jijik terhadap pasangannya. Pas mereka mau melakukan hubungan suami istri itu kayak jijik gitu ya. Kayak apa ya? Dia pas lihat pasangan itu kayak gimana gitu ya, jijik, kotor, rasa kayak gak seret gitu. Jadi itulah jin itu yang masuk ke pikirannya itu. Jadi dia tengok pasangannya itu, aduh pas melakukan hubungan sama istri, dia tengok istrinya atau suaminya kok kayak jijik gitu ya, aduh gimana gitu ya, dan perasaan itu. Nah itulah jin itu yang masuk ke pikiran dan hatinya tuh. Jadi kalau dari ciri gitu harus cepat berkonsultasi ya, jangan dibiarkan. Nah, terus yang berikutnya 9 ya. Sulit memiliki keturunan. Sulit memiliki keturunan. Padahal pas di tes medis kita itu normal, tidak mandul. Pasangan kita tuh normal, kitanya pun normal, tidak mandul. Tapi kita ini susah punya keturunan. Nah itu ada juga pengaruh di situ. Kalau kita normal, tes medis normal, tetapi pas mau memiliki keturunan susah. Nah itu boleh dikonsultasikan, boleh, itu jangan dibiarkan itu. Itu ada salah satu pengaruh jin juga itu. Berarti pasangan kita itu ada yang disukai jin. Nah, apa ya? Terus yang berikutnya, nah 10 ya. Terkadang kita nih pas ngeliat pasangan kita nih, wah kok pasangan aku nih mukanya buruk ya, jelek ya, kok udah tua ya, kayak nenek-nenek, kayak kakek-kakek. Nah itu yang menghantui mata kita itu, mata pikiran kita itu jin. Biar kita tuh rasanya benci dengan pasangan kita itu. Tadi pas kita nengok pasangan kita, ngapa nih, kulihat ini kayaknya tua gitu, kok kayak jelek ya, kayaknya nggak asik gitu dilihat wajahnya. Padahal sebenarnya wajah itu tidak seperti itu kan. Nah, karena jin itu mempengaruhi mata, hati dan pikiran kita tadi. Nah biar kita tuh nggak suka dengan pasangan kita. Nah seperti itu. Terus nah jika pasangan itu menikah ya, pasangan itu menikah menjadi suami istri, pasti rumah tangganya tidak akan harmonis jika salah satu pasangan itu ada yang disukai jin. Pasti sering terjadi ribut di rumah tangga, tidak akan harmonis. Suasana di rumah tidak akan enak, terganggu, sering ribut, berantem yang tidak jelas, hal kecil pun kita ributkan. Nah jadi jika ada pasangan yang baru menikah, ibu baru nikah, selesai nikah, tiap hari cekcok, ribut yang tidak jelas. Jadi keharmonisan rumah tangga itu tidak ada. Nah itu salah satu ciri-ciri salah satu pasangan kita itu ada yang disukai jin. Jadi dia itulah yang bikin kita cekcok di dalam rumah tangga kita, biar kita berpisah dengan pasangan kita. Terus pas kita tidur,
Pas tidur itu terasa ada seseorang di samping kita. Ada yang menemani kita tidur ya. Misal kita tidur sendiri, nih. Rasa di samping kita nih ada bayangan yang menemani kita tidur. Nah, itu jin tadi itu. Dia berada di samping kita. Kita kan terasa tuh rasanya, siapa ya baring samping aku nih? Padahal rasanya sendiri kan. Rasa itu ada seseorang yang menemani baring di sebelah kita. Itu ciri salah satu juga ciri-ciri orang yang disukai jin. Jadi jin itu selalu mau menempel kita ya, mendekati. Apa lagi ya? Nah, kita itu mau cewek ataupun mau cowok ya, laki-laki atau perempuan, rasa enggan menikah, timbul rasa enggan menikah, rasa malas mau menikah ya. Jadi kayaknya rasa cinta kita terhadap lawan jenis itu hilang, tidak ada daya tarik. Jadi kita mau nikah kayak malas itu, nengok misalnya cewek, nengok cowok tuh kayaknya gimana ya, hilang daya tarik gitu. Begitu juga sebaliknya. Itu sebenarnya bukan kita, dia yang bisikan masuk dalam pikiran kita. Kamu jangan nikah, laki-laki itu tidak baik, cewek itu tidak baik gitu deh. Jangan. Nah, itulah yang bisik-bisik. Jadi kita tuh tiba-tiba kok sering dibisik gitu kan, hilang rasa tertarik pada lawan jenis kita. Otak kita tercuci karena dia. Nah, itu salah satu ciri orang yang suka jin juga. Jin itulah yang menyerang pikiran kita. Terus sering mimpi basah. Mimpi melakukan berhubungan sama istri ya. Jadi mimpi basah itu tanda kutip nih, mimpi basah tanpa alasan. Jadi sering mimpi basah tanpa alasan, tiba-tiba basah keluar. Mimpi itu tanpa alasan. Biasanya orang mimpi basah itu ada mimpi sesuatu gitu. Jadi sering itu juga, sering mimpi melakukan hubungan sama istri. Mimpi itu sering. Pas yang kita lakukan hubungan sama istri itu, muka orang itu tidak kelihatan. Siapa? Itulah jin itu. Kita bingung berhubungan siapa di dalam mimpi itu. Tapi rutin mimpi itu. Jadi jin itulah yang berhubungan dengan kita itu. Maka wajahnya tidak kelihatan. Kalau mimpi basah yang normal itu, wajah pasangan kita itu kelihatan. Itu normal, yang normal ya. Bisa bermimpi basah dengan si A, kelihatan wajahnya. Ngapa ya aku mimpi basah dengan si A tuh. Nah, tapi kalau kita mimpi basah yang tidak normal itu, yang mimpi basah dengan jin itu, wajah orang yang kita mimpikan itu, yang berhubungan kita tidak kelihatan. Jadi kita tuh bingung berhubungan dengan siapa. Wajah tidak akan nampak. Contohnya kita ini mimpi basah aja, mimpi kawin. Tapi kita tuh tidak tahu dengan siapa, wajahnya tidak akan kelihatan, tertutup. Nah, seperti itulah. Jadi mungkin dari beberapa poin ini ada berapa ya? Ada belasan ya? 14 kah? Berapa ya? Setahu saya 14 ya. Ini yang umumnya ya, yang umum, yang dasarnya, yang dialami. Jadi saya membagikan apa yang saya ketahui ya. Saya tidak menambah, tidak mengurang. Jadi yang saya ketahui, kalau orang itu terkena yang disukai jin ini, ciri-ciri seperti ini. Ini yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui dari pengalaman saya ngobati orang, saya lihat ini. Maka saya sering membagikan edukasi ya. Ada yang bertanya dengan saya, "Bang, kok enggak pernah buat konten-konten yang kayak biasa buat konten itu ya, masukkan apa ke dalam tubuh kawan gini." Bukan, saya tidak mau buat konten itu lagi.
nanti ada. Sekarang lagi pengennya konten-konten edukasi ya. Nanti pun ada rencana pengen menelusuri seperti konten yang dulu ya, menelusuri tempat-tempat keramat. Kita pakai mediator, masukkan, mendatangi tempat-tempat yang terjadi kecelakaan, jadi kita sekalian membersihkan. Tapi nanti sekarang lagi pengennya edukasi, pengen berbagi ya, karena terlalu banyak saya lihat nih, terlalu banyak orang yang terkena hal-hal gaib ini. Makin dunia maju ini, hal gaib ini semakin maju juga, persantetan pun semakin maju. Bukan dunia ini semakin modern, santet itu semakin hilang, atau hal gaib itu semakin hilang, malah semakin maju dia, sama dengan dunia ini. Nah, makin berkembang dunia, makin berkembang juga hal gaib ini, bukan makin hilang. Mungkin ini saja yang saya dapat bagikan kepada saudara-saudara, semoga dapat membantu. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan di sini pun saya tidak ada berniatan menyinggung siapapun. Murni berbagi ya. Semoga saya bisa membantu walaupun hanya dengan sebuah kata-kata. Mungkin bagi yang mendengarkan YouTube saya terbantu ya. Oh, ini ciri-cirinya seperti ini. Jadi mereka itu kayaknya keluarga saya, atau kayaknya istri saya, atau kayaknya saya mengalami hal ini ya. Nah, jadi cepatlah berobat. Jangan berobat ke dokter ya. Kalau Anda mengalami hal ini, berobatlah. Ya, jika muslim, berobatlah ke Pak Ustadz, Pak Haji, atau Kiai. Kalau yang Nasrani, ke pastor, ke pendeta. Kalau Hindu, Buddha, ke biksu. Ya, kalau yang Konghucu, silakan datang ke kelenteng. Atau datangi ahli-ahli spiritual yang mengerti dengan hal ini ya. Jangan kita biarkan. Lama-lama barang ini akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Dia akan menggerogot di tubuh kita. Timbullah sakit penyakit yang tidak jelas di dalam tubuh kita oleh karena jin tadi. Nah, jadi mungkin ini saja saya dapat bagikan. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saluga, bahasa ingat Kak Jubata. Harus. Salam spiritual, seni dan budaya. Terima kasih.